Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yunus dari kelas pendidikan Fisika B. Berikut saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai model pembelajaran. Adapun yang ingin saya paparkan dalam perihal model pembelajaran ini adalah pertama pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga metode, dan keempat adalah teknik dalam pembelajaran. Pertama, pengertian. Ada beberapa pengertian yang saya ambil dari beberapa menurut ahli. Yang pertama, menurut Joyce and Weil, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Kedua, menurut Isjoni tahun 2012, model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih. Ya, ketiga, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Keempat, model pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Kedua, ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Jadi pada bagian pertama ini kita harus berdasarkan pada penjelasan para ahli. Kemudian kedua, mempunyai sisi atau tujuan pendidikan tertentu. Ya, dalam tujuan pendidikan yang ada di Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dalam sebuah pendidikan atau model pembelajaran kita harus dapat mencerdaskan peserta didik. Kemudian ketiga, dapat dijelaskan pedoman untuk memahami kegiatan belajar mengajar. Dalam artinya pedoman yang digunakan dalam model pembelajaran ini adalah kurikulum yang ada. Kemudian keempat, memiliki bagian-bagian yang dinamakan urutan atau langkah-langkah pembelajaran dalam artian sintaks, di mana sintaks itu sendiri adalah capaian atau langkah-langkah pembelajaran yang seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi, di mana prinsip reaksi yang dimaksud adalah menunjukkan kepada guru bagaimana cara menghargai atau menilai peserta didik dan bagaimana menanggapi apa yang dilakukan oleh peserta didik. Keempat, sistem sosial. Ketiga, sistem sosial. Sistem sosial yaitu menggambarkan bentuk kerja sama guru peserta didik dalam pembelajaran atau peran-peran guru dan peserta didik dan hubungannya satu sama lain dan jenis-jenis aturan yang harus diterapkan. Di sini lebih menekankan peran seorang pendidik. Kemudian sistem pendukung. Ya, di sistem pendukung itu menggambarkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung keterlaksanaan model pembelajaran, termasuk dalam hal sarana dan prasarana, misal alat dan bahan, kesiapan pendidik, dan serta kesiapan peserta didik. Kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, yaitu pertama, meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, di mana hasil belajar yang dapat diukur dapat dikeluarkan dalam bentuk nilai atau capaian yang harus diperoleh oleh siswa, atau dalam ini harus ada standar nilai yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian dampak pengiring, yaitu hasil belajar yang panjang, artinya proses belajar
dalam proses pembelajaran kita harus memikirkan bagaimana kedepannya untuk peserta didik, apakah dia dapat memahami untuk kedepannya atau dan lain sebagainya. Dan membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan model pembelajaran yang dipilihnya, misalnya model pembelajaran berbasis problem atau pemecahan masalah atau lain sebagainya. Kemudian metode dalam pembelajaran, ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran. Itu yang pertama metode ceramah yang biasa kita dapatkan dari SD sampai SMA, kemudian metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode pemberian tugas atau latihan, metode diskusi atau kerja kelompok, metode penemuan, dan metode karya wisata. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar kita perlu melakukan teknik atau cara supaya siswa dapat mengerti apa yang telah kita jelaskan, yang dimana teknik pembelajaran tersendiri itu merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk disampaikan kepada siswa. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan kaidah yang digunakan dan sesuai dengan pendekatan yang dianut. Pembelajaran merupakan satu kegiatan berlangsung secara kontinu atau berkesinambungan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya sesuatu yang berbeda atau pembaharuan supaya subjek yang terlibat dalam pembelajaran itu tidak merasa jenuh. Subjek yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan dalam pembelajaran ini adalah seorang guru atau pendidik. Ya. Mungkin itulah yang hasil pemaparan tentang model pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.